ada rencana nama etalasinya seperti apa, terus kemudian persyaratan barang jasa sama latar belakang. Nah, yang paling enak Bapak Ibu tadi juga sempat disentil juga sama Pak Iskandar, ngontek Sadul lah, Sadul. Siapa yang punya akun katalog? Ada yang punya akun katalog? Nah, yang punya satu. Pernah jadi pokja katalog? Belum. Nah, kita Pak rata-rata punya yang pernah jadi pokja katalog 2019 kemarin sebelum ada perubahan aturan itu bisa membuka Pak katalog-katalog di kabupaten kota. Kalau nggak punya, kirim surat ke LKPP minta dibuka. Ini kami juga kemarin minta untuk nambah admin tayang yang tadinya Pak Dari hanya satu jadi nambah Pak Hari. Tapi belum tahu apakah setuju atau tidak. Tapi apakah karena kami pernah menjadi katalog, jadi saya bisa melihat pengumuman ya, dokumen pengumuman dari kabupaten kota. Nah itu kita ambil, kita lihat, ini kan, kita sandingkan, kita sesuaikan sama kebutuhan kita, seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ya tadi juga kehati-hatian mengenai mana sih yang banyak digunakannya seperti itu. Kalau enggak saya suka minta saya terhubung sama Bu Desi Kartika dari LKPP. Bu saya minta ini bisa nggak Bu? Bu saya minta contoh. Bu saya cerewet. Bu saya minta contoh nih Bu, ini gimana ya Bu? Bu kita bisa ketemu nggak? Yang gitu. Betul kita ada anggaran apa sih namanya? Narasumber. Langsung dibayar aja langsung nggak sana. Kalau misalnya dulu waktu pandemi kita kan nggak bisa ke Jakarta, mereka juga tutup, jadi langsung aja Bu kita bisa ketemu nggak nih, mereka buka mereka mah senang aja gitu. Oke Pak gitu, tiba-tiba Bu kita mau jemput tapi nggak dibayar. Pernah tuh sore-sore jam 3 Bu udah pulang Bu Pak sampai jam 3:30 ya, jadi hanya setengah jam karena memang kita butuh ini gimana. Pernah kita pokoknya gimana caranya gitu. Nah, setelah itu next Pak. Nah ini tipe pelaku usaha Bapak Ibu. Nah setelah itu ini produsen, distributor, pedagang eceran. Bapak Ibu bisa juga di sini hanya menulis seperti pelaku usaha sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Persyaratan ini. Syarat kualifikasi usahanya 6 ya Bapak Ibu. Nggak bisa ditambah. Itu. Yang paling berubah itu adalah KBLI. Yang lainnya sama dari 1, 3, 4, 5, 6 sama Bapak Ibu. 6 itu untuk struktur pembentuk harga beda. Mana? Kalau di konstruksi itu biasanya ada biaya antar, biaya lab, peralatan, personil, terus pajak dan lain-lain itu sudah include. SMK 2 juga sudah include. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu pembentuk harga. Jadi Bapak Ibu harus sudah memunculkan di sini untuk pembentuk harga. Kalau KBLI Bapak bisa lihat nanti di PSS ya. PSS itu sudah ada. Bapak tinggal klik KBLI mana yang gitu. Bisa lihat di PSS. Next Pak. Nah ini profil produk. Jadi dari nomor 1 sampai 10 itu default. Gak bisa diganti. Nah 11 sampai selanjutnya itu Bapak Ibu mau seperti apa? Biasanya isinya apa sih? Isinya biasanya ini persyaratan teknis Bapak Ibu. Misalnya soalnya beda-beda ya persyaratan teknis itu. Misalnya kalau misalnya dari konstruksi nih ya,
misalnya, atau BRT lah yang paling gampang ya. Apakah dia memiliki bengkel, lokasi bengkel, misalnya seperti itu. Kan di sini. Lokasi bengkel, kepemilikan sertifikat sertifikat dia memiliki izin usaha untuk bus antar daerah, terus kemudian bus apalagi itu di sini. Nama atau apanya itu masuk di sini. Aduh, saya nggak masukin contohnya ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya masih ada waktu nanti saya bisa contohkan sendiri nanti. Ini kan ambilkan sendiri, tapi ini hanya secara garis besar saja. Ini kemudian selanjutnya ada profil etalase produk, kelas harganya, nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Biasanya kita pilih kabupaten kota karena harga tersebut sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Kalau Bapak pakai provinsi, berarti satu provinsi itu sama. Kalau misalnya nasional, berarti satu nasional sama. Ada ruginya, ada untungnya. Nah, stok produk menampilkan atau tidak menampilkan itu mau ditampilkan berarti tampilkan sisa, misalnya produk itu ada berapa. Kalau tidak menampilkan, Bapak tinggal nanya seperti itu. Terus ongkos kirim ada atau tidak, dan gitu. Biasanya tergantung Bapak Ibu. Duplikasi pembelian produk. Nah, ini duplikasi itu sebenarnya dalam satu transaksi Bapak bisa kalau misalnya di Tokopedia Bapak mau beli sesuatu itu kan ada keranjang ya. Pilih dulu produknya jadi satu keranjang, kemudian dijumlahkan, bayar. Ini hampir sama seperti itu. Kemudian informasi lainnya itu bebas ya, kalau misalnya ada beberapa penyedia yang mau menyampaikan kelebihan informasinya seperti itu. Next, Pak. Nah, ini tata caranya Bapak Ibu. Sebenarnya ini dari Provinsi Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat. Kalau melihat dari RKPP sebenarnya simpel, tapi kalau menurut kami ini ya Bapak Ibu, pertama ada inisiasi dari perangkat daerah. Kalau dari kami karena kebutuhannya. Inisiasi itu bisa dari kami juga Bapak Ibu. Biasanya kalau dari kami itu umum. Kami sudah, karena kita pegang juga data RUP. Contoh yang sudah ada itu apa ya, Pak Ari, yang umum ya. Keamanan kebersihan lah, itu udah pertama tuh sebelum adanya ini, itu kan umum ya. Nah itu dari mereka nih. Yang belum ada nih sekarang di kami itu adalah pramudi. Kemudian untuk resepsionis administrasi lah seperti itu belum ada caranya Desember ini itu karena nggak ada yang minta, yang mintanya adalah penyedia. Kami harus lihat dulu lah seperti itu dan memang kebanyakan nggak mau Pak itu Bu, di driver di kami itu dengan pihak ketiga gitu. Hanya sekarang untuk menjaga keselamatan pimpinan juga ya mau nggak mau harus dibatasi kan itu. Kalau driver kan udah punya umur, takutnya ada satu penyakit yang tidak diketahui, tapi dengan pihak ketiga kita bisa melalui panjangan tangan ya, tapi ya itu ada plus minus gitu. Tapi intinya sih kita akan melakukan hal ini. Terus kemudian kita buat draft perumahan produk. Seperti tadi ya Bapak Ibu, ini ada latar belakang, kekerasan etalase, draftnya aja dulu. Nah setelah draftnya ada, kita melakukan market sounding. Kita melakukan komunikasi dengan pihak asosiasi pelaku usaha. Kita undang mereka. Jadi, Bapak Ibu pada saat kita, siapa yang undang? Boleh PPK, boleh kita BPJ. Mana enaknya aja, mana yang punya anggarannya, mana yang punya anggaran makanan minum. Jadi itu biasanya. Kalau nggak punya, Zoom, yang ngobrol berdua antara PPK dan misalnya dinas pengusul dan kami. Gitu. Jadi mana enaknya. Jadi nanti Bapak Ibu di situ untuk market sounding
tampilkan Bapak Ibu kami akan melakukan katalog ini, persyaratan seperti ini. Apakah Bapak Ibu memiliki persyaratan ini? Apakah Bapak Ibu memiliki juga spesifikasi teknis yang kita butuhkan? Apakah Bapak Ibu punya saran apa yang perlu, persyaratan apa yang akan dibutuhkan? Kemudian diolah sama Bapak Ibu. Apakah ini sekali atau 2 kali? Bisa. Waktu awal Hotmix kami melakukan sampai 5 kali ketemunya. Belum itu di PPRA di Bina Marganya. Banyak sekali kita ketemu. Jadi sampai kita benar-benar yakin apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Jadi jangan khawatir, jangan ini mah enggak. Di kami mah didukung Pak. Ya kebetulan pimpinan kami kayak Pak Is, terus kemudian Pak Imasa, bekas dari Bina Marga. Jadi mereka masih manut-manut, dan gitu, masuk senior. Gitu. Jadi mereka masih apa yang kita butuhkan masih enak. Nah kebetulan Bapak Ibu semuanya di Dinkes di apa? Dinkes rencananya kita akan melakukan pengelolaan sampah B3. Kita akan menyadur dari Jawa Timur, tapi kita ada tambahan. Begitu. Belum keluar, tapi kita sedang melakukan pengelolaan. Terus ini dulu aja ya, nanti kita ngobrolnya. Setelah kalau misalnya sudah dirasa memang cukup, nah Bapak Ibu tinggal membuat SK-nya, SK Kepala UKBPJ. Kalau misalnya di sini masih belum ada strukturnya, bisa dilakukan ke Pak Sekda, misalnya seperti itu. Asisten, biasanya Pak Sekda Pak. Tanya dulu ya, nanti ke KPP tidak masalah. Gitu loh. Struktur KPBJ-nya nih, kalau misalnya memang struktur KPBJ-nya sudah ada, oleh kepala KPBJ-nya. Jadi cepat. Baru dibuatkan pengumuman, tayang. Berapa lama? Tergantung Pak. Kalau misalnya umum, sifatnya umum, tidak perlu ada ini, bisa seminggu juga bisa. Dan buat nyadur lah ya istilahnya, kalau nyontek banget ini kasar banget gitu. Nyadur dari ini, kita lihat, kita sesuaikan, diskusi sama pimpinan, oke setuju buat SK kan gitu. Nah itu, amati, tiru, modifikasi itu masa diklat gitu. Nah itu bisa seminggu. Kalau dulu bisa berminggu-minggu karena nunggu Pak Sekda. Kalau sekarang enggak. Nah setelah itu baru tuh Bapak Ibu lakukan bikin nih ke admin mah hanya sehari 2 hari kalau misalnya dia nganggur. Maksudnya bukan nganggur, maksudnya ada waktu luang untuk buat etalasinya. Nah setelah itu baru ke bagian penyedia untuk apakah kita melakukan sosialisasi, lakukan sosialisasi lagi. Mau berapa kali terserah Bapak Ibu, sampai ada. Kalau misalnya punya, jadi saya nggak boleh bilang skuput karena kemarin ada pertanyaan, wah ini skuput yang diambil. Bukan skuput, tetapi penyedia yang memang siap untuk melakukan transaksi. Kita bawa, nggak boleh Pak. Karena ada pertanyaan kemarin, Pak saya ditanya loh, kenapa? Yang katalog itu yang mobil Wingbox. Yang katalognya? Enggak, yang katalognya nggak ditanya apa-apa katanya. Yang ditanya apa? Itu yang perlengkapan katanya di toko daring. Ini skuput ya katanya yang itu. Lah, kenapa katanya gitu? Jadi ternyata nggak boleh skuput katanya gitu. Lah, Bapak punya udah berapa kali sama si A? Saya bilang gitu. Udah 2 kali. Sebelumnya si B. Ada yang si C nya nggak pilih si C. Jadi ada heran juga sama pihak BPK. Tetapi yang saya garis bawahi, yang pakai katalog itu nggak ditanya apa-apa. Tolong percaya aman, itu doang. Tapi saya sampaikan bahwa memang sudah ada surat edaran, Kepgub juga sudah ada, surat Pasekda juga, edaran Pasekda sudah ada, kan gitu. Kita sampaikan bahwa memang kita memindahkan semuanya dari yang tadinya pengadaan langsung, bandingkan pengadaan langsung yang harus ada
bandingan ya, perusahaan bandingan nih langsung yang kita udahlah yang kamu aja kita ambil untuk membandingin harga. Saya pernah jadi BP, pusing banget gitu loh. Ada seminggu salah juga, udah tidur, gitu. Tapi kalau di katalog nggak, pilih aja. Toko dari pilih aja gitu. Kalau misalnya sekarang saya bilang sebetulnya iya sebenarnya. Tapi kan sebenarnya mereka secara kualitas, secara kemampuan itu mampu, dan kemudian memang lokal, tenaga lokal itu yang kita inginkan, menyerap semuanya transaksi dari UMKM. Bapak Ibu misalnya gini, Pak, kalau misalnya ini UMKM, masa saya tolak? Dia juga, mereka pasti mencari lagi. Oh iya ya, jadi apa lagi yang ditanya nih? Udah nggak bisa gitu, karena semuanya kita sudah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. UMKM iya, kecil, lokal iya, murah iya, mau gimana lagi Pak? Bu tambah murah apa lagi? Selesai iya, produk Bapak bisa cek sendiri, bagus, apa lagi? Sekarang udah nggak ada lagi. Mereka kan ada target ya, BPK ya. Mau apa kelihatan? Jadi mereka akan mengalihkan ke tempat lain. Mana nih yang belum? Mana nih yang belum? Itu Bapak Ibu. Jadi kalau melihat ini sih melihatnya wah apa ya? Saya juga dulu memang bisa gitu. Tapi kenyataannya setelah setahun ini kita merasakan yang dipanggil itu malahan ya yang non teknis, pengadaan kemarin tuh ini ya konstruksi, kemarin ada panggilan dari Polda untuk 2018 itu pengadaan konstruksi gedung itu yang panggil Bina Marga nggak ada, yang pakai software nggak ada, kecuali mungkin ada yang dulu ya, tapi nggak ada tuh itu ada dua semuanya di RSC ya di RSC kemarin. Oke, ini ya Bapak Ibu pendaftarannya, penyediaannya, terus penayangannya seperti apa. Nah, kebetulan kita bawa Pak Hari nih, kalau misalnya nanti ada penyedia nih yang merasa kesusahan, kita buka ya, sore ini boleh ya Pak Hari ya. Dan kebetulan kalau misalnya penyedia, Pak kok saya nggak bisa melakukan transaksi. Nah, sekarang Bapak Ibu ada surat dari LKPP bahwa penyedia pelaku usaha yang ada dalam katalog itu melakukan sinkronisasi dengan sikap, melakukan sinkronisasi KBLI-nya yang mereka punya sesuai dengan persyaratan KBLI dalam etalase yang mereka pilih, seperti itu ya, di pengumuman itu. Jadi bisa lihat seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak sinkronisasi di sikap, mereka tidak bisa melakukan transaksi. Di kami pun semua ya, baik lokal, sektoral maupun nasional. Di kami pun masih ada yang belum sadar. Jadi diam. Padahal kita sudah melakukan sosialisasi semuanya. Masih diam. Takutnya nanti Desember nanti pertengahan nih, pada saat buat ini, kok ini belum bisa, Bapak. Nah kayak gitu. Itu kebiasaan. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan dari sekarang. Kemarin pun ada nih, saya minta bantuan, saya dari Satpol PP. Ini benar Pak, gitu. Kemarin sama juga ikutan. Satpol PP mau mengadakan pengadaan motor apa betul? Royal Enfield ya Pak ya? Royal Enfield 5 gitu. Di katalog lokal nggak ada, karena kita nggak mau mobil motor itu kita alihkan ke nasional. Karena itu memang ranahnya nasional, kita nggak mau, biarin deh. Kalau kita ada di ini takutnya kita masih belum gitu untuk buat di lokal, jadi nasional aja. Ternyata kenapa Pak? Lama Pak, kita udah daftar, tapi nggak di-accept gitu. Buatlah di lokal. Saya bilang ini Pak, sebenarnya kalau buat di lokal bukan nggak bisa, tapi persyaratan sama aja. Kalau Bapak nggak bisa transaksi di sana, pasti nggak bisa juga di kami kan gitu. Akhirnya dibukalah kan gitu. Kita zoom
kita zoom, kita lakukan live tuh kan begitu. Pas Bapak coba Pak gimana cara pendaftarannya? Ternyata benar. Mereka belum melakukan sinkronisasi antara sikap dan KBLI-nya. Setelah dilakukan itu, ini bisa Pak, nanti kita lakukan ini ya. Kita suruh Pak, mereka di nasional. Satu lagi, di Bapenda melakukan ingin ada pengadaan furniture. Mereka buka. Awalnya kita buka ini 1 miliar, kita belum ada, ini harus buka, harus beli nih dengan dengan Pokja. Dengan Pokja seperti itu. Dengan Pokja seperti itu. Wah, Pokja berarti lama nih kan gitu. Ibu beli apa? Oh, kita nggak ada, udah aja di nasional. Jadi penyediaannya, penyedia lokal ada nggak? UMKM ada nggak? Ada yang sesuai dengan ini ada. Karena kita lihat di lokal, ibu tanya, ini di mana? Workshopnya di mana? Begitu. Tanya, oh Jakarta semua yang itu mah? Nggak. Orang mana yang masuk? Kita guide, Pak. Kita guide masuk, kita beli. Itu, kita beli. Buat di Bandung. Padahal ada yang nanti. Nanti kita akan adain untuk peralatan kamu. Semuanya. Jadi nggak ada lagi nanti transaksi. Kecuali mobil motor ya. Kalau sewa mah oke lah. Kayak kita adain. Nah, Bapak Ibu pun seperti itu. Gimana caranya nih Pak Ibu? Untuk apalagi untuk apa ya? Untuk bahan-bahan material yang kayak gitu, furniture nih seperti ini, Bapak atau kalau kostum, silakan. Ada, langsung tinggal beli. Bapak telepon, Pak, saya mau bikin ini, Bapak bisa, Bapak tayangkan, tambahkan produknya. Silakan buka harga. Pak jangan di ini ya, nanti Bapak jangan di markup. Pada saat ketahuan, Bapak Ibu kena juga kalau misalnya dekat. Jadi kalau kita mah, yang penting beres ya kerjaan, apa yang disuruh sama pimpinan beres, kita nggak kepanggil. Yang dipanggil sama mereka. Pak ini harganya gini, tanya sama mereka. Apa Bapak melakukan survei? Saya melakukan survei. Harga di sini sekian, dan harga di sini sekian, mereka sekian. Malah lebih murah. Kita melakukan negosiasi. Workshopnya di mana? Di Bandung, Pak. Workshopnya di mana? Oh di sini, jalan ini, silakan. Ada workshopnya. Kan lebih enak. Udah seperti itu aja. Wah ini harga kemahalan. Ya enggak. Yang bertanding itu bukan kami, tapi penyedia. Marah-marah sama ini BPK-nya. Yang belinya mereka. Kita duit dari mana? Kecuali Bapak nggak usah. Kita kan tahu beres aja. Aduh enak. Jadi bikin sekarang. Kalau teman-teman sekarang, oh jadi gampang ya. Sekarang udah mulai tuh Bapenda, oh ini gampang ya. Jadi mereka buat perencanaannya, gambar yang bagus, mereka tawarkan. Begini ini mana ya? Masuk dulu katalog. Kita buat nih. Kecuali yang bagus sih ya Bapak Ibu. Bagus sih kalau misalnya memang ada yang kita memang mau berikan, kita mau ada pembangunan dan rehabilitasi gedung sederhana. Jadi hanya kualifikasi kecil yang sampai 15 miliar. Bukan menengah sama besar. Kita belum berani. Hanya buka itu dulu. Kita lihat responnya. Kalau misalnya bagus, kita naikkan. Kalaupun misalnya ada kekurangan, kita tambahkan. Kita edit dulu. Kita juga masih punya kekurangan, tapi kekurangan seperti apa ya kita sambil jalan. Apalagi dengan adanya longsor kemarin, gempa di Cianjur, Bukaro ingin secepatnya. Tapi saya masih belum tentu sebenarnya. Tapi sudah ada sih, sudah ditandatangani. Tinggal dikasih nomor sih. Jadi masih dalam sama Pak Dari tuh tinggal ditemukan. Jadi ini adalah tahapan bagaimana caranya sampai dengan dipilihnya melalui katalog ya. Next Pak.
Nah ini, silakan next lagi Pak. Nah ini metode implementasi tadi sudah disampaikan sebenarnya dengan Pak Is. Satu lagi kompetitif katalog, tetapi kompetitif katalog ini belum ada seperti apa sih gitu kan ininya. Jadi kita belum berani, tetapi sudah ada aturannya. Dulu kompetitif katalog sudah dilakukan oleh Jakarta pada saat Pak Ahok menjabat, namun setelah itu tidak dipakai lagi dan kami pun tidak berani gitu karena belum ada aturan tindak lanjutnya seperti apa. Oh, negosiasi harga dan mini kompetisi sudah ada ya gitu, dan mini kompetisi itu ada plus minus, tadi juga sudah disampaikan. Negosiasi harga yang dilakukan untuk ini ya, untuk kalau barang sudah biasa, tapi kalau untuk konstruksi kan ada pertanyaan nih sama inspektor, Bapak milih si A itu atas dasar apa? Bapak memilih ini apakah sudah survei atau belum? Biasa ya kalau misalnya dipilih diperiksa sama BPK, diperiksa sama inspektor seperti itu. Nah, negosiasi harga sama mini kompetisi apa yang dilakukan sama PUPR ataupun sama kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sah-sah. Dua-duanya benar. Tetapi di kami baik di Bina Marga itu saya nggak mau nentuin si A ini dipilih dari yang sudah tayang. Pertama kata mereka nih ya, pertama lokusnya belum diketahui, ya kan? Kita pilih dulu kan si penyedianya, tapi belum dikasih tahu nih lokusnya di mana. Kita undang dulu nih kan gitu yang murah. Mereka boleh sanggup aja. Jadi kalau untuk mini kompetisi kita sampaikan dulu nih dokumennya nih, spesifikasi teknisnya. Jadi mereka bisa melihat seperti itu. Ya memang capeknya adalah hanya per item. Jadi kalau misalnya ada 5 item, 5 kali mini kompetisi gitu ya Pak Hari ya, itu yang capeknya. Tetapi aman karena nilainya sudah, mereka bisa melakukan negosiasi penawaran sekali. Setelah itu nggak bisa lagi. Dan apakah bisa melakukan negosiasi tidak? Itu harga tetap dari mereka. Enaknya itu. Lanjut Pak. Nah ini negosiasi harga. Lanjut Pak. Nah ini persiapannya kan itu, spesifikasi teknis, prioritas penggunaan PDR, prioritas pelaku usaha, penggunaan referensi. Ini hanya bisa dilihat dari yang sudah tayang Bapak Ibu. Persiapan di kami ya, di PPK-nya lah istilahnya. Nah pelaksanaan online baru nih membuat paket import chasing-nya di katalog ya, terus kemudian negosiasi, penandatanganan surat pesanan, update progres import chasing, dan menyelesaikan paket. Simple. Lanjut Pak, yang ini purchasing ya, jalan seperti ini ada di LKPP, itu nanti di akhir ada download untuk tata caranya. Lanjut Pak. Ini persiapannya sudah ada Bapak Ibu, jangan takut. Yaitu lanjut Pak. Bapak bisa transaksi di mana aja ya? Kalau misalnya di Provinsi Jawa Barat itu sudah ada kayak tadi misalnya untuk lampu jalan, Bapak bisa ada di situ penyedianya, Bapak telepon Pak, bisa enggak menambahkan wilayah di Kabupaten Bogor, berapa ininya sudah beres, enggak sih mau aja mereka mau. Berapa penyedia silakan. Nah ini pemilihan awalnya ya Bapak Ibu ya, ini yang harus dipilih terlebih dahulu, baru usaha non kecil. Kenapa ini memang harus jargon ini Pak? 2023 jargonnya kita diancamnya, saya anggap ancaman kita itu melakukan resesi. Itu bisa aja terjadi. Maka dari itu kami berusaha itu enggak terjadi. Ya ini Pak, kita melakukan katalog Pak seperti itu. Jadi karena kalau mau nggak mau mereka juga akan melakukan transaksi lainnya dengan UMKM lainnya. Lanjut Pak. Ini usaha kecil, lihatnya di mana? Ini katalog sudah ada.
Bapak Ibu bisa nanti ambil saja ini tayangannya, silakan. Nanti tagging khususnya sudah ada, lihat seperti itu. Nah, kalau misalnya menarik, nah itu Bapak Ibu kan ada makanan minuman tuh. Tadi juga jumlah penyedia makanan minuman banyak sekali di Kabupaten Bogor ya. Gak ada masalah tuh Bapak Ibu. Rapat-rapat kayak gini Bapak Ibu bisa tuh. Kalau kami biasanya, kalau rapat biasanya toko daring ya Bapak Ibu. Kalau katalog itu kalau misalnya memang di atas ratusan ya, 100 orang, 100 ini ya, jadi lebih enak lah. Kalau yang kecil untuk yang skala besar bisa kita ngambil yang ya udah yang dekat yang toko daring dekat-dekat. Kebetulan kita ada di tengah ya, banyak ya. Ya kalau misalnya ada enak sedikit, ya Sinar Rakyat ada enak sedikit. Tapi Sinar Rakyat juga kita bosan juga. Ya lanjut Pak. Nah ini filter usaha kecilnya. Ada Bapak Ibu, jangan khawatir. Itu ini bisa. Gitu loh. Jadi Bapak pilih yang utama. Nanti ditanya loh. Laptop ditanya. Nah itu kan pasti ada yang nanya, Pak kalau laptop gimana Pak? Kok di sana yang ada itu direct, ada lagi Axio, masa tuh Pak kita beli yang itu? Pak jangan salah ya Pak. Sebenarnya kita juga nggak rela ya. Di kami juga nggak rela. Kita ini aja, ini apa ya Asus nih Pak. Tapi ini produk lama nih, 2020. Ini punya pemerintah Pak, pemerintah dan inventarisator. Tapi ada gimana kalau misalnya Pak, kalau misalnya inginnya ada Apple, biasanya di Kominfo untuk comment center. Lihat di Perpres 16 pasal 32 itu tadi saya lupa, di mana rujukan langsung yang langsung ke penyedianya siapa. Itu ada 3 kategori kalau nggak salah. Pertama kalau misalnya komponen, terus kemudian ada gagal 2 kali ya, tapi enggak, kita nggak ngambil itu Pak. Jadi kalau misalnya kita ada komponen atau sistem dan gitu. Kalau melakukan tender cepat, kita sekarang udah jarang mengambil tender cepat karena semuanya di katalog. Gitu. Kecuali di katalog ini nggak ada, tapi benar-benar kita lihat apakah di Jakarta memang nggak ada. Itu Pak luar, karena sekarang bisa semua. Itu Pak. Kalau dulu Pak di Bandung nggak ada, kita pakai yang di luar katalog. Sekarang enggak. Kita cari benar-benar Pak, karena apa? Kamu ditanya, kamu kok pilih di Jakarta kamu? Emang di Jakarta nggak bisa pilih? Emang ongkos kirimnya sudah dinegosiasi? Jadi banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus pakai katalog dulu. Kecuali satu sistem ya. Itu memang semuanya, memang nggak tahu ya, saya juga di Kominfo waktu itu milih produk Apple semua, karena semuanya Apple. Bisa silakan selama memang mereka punya